Lanjut ya. Pokoknya tergantung niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samin wal ishruna, dari bab yang nomor 28. Iku bibayani dzikril mauti, di dalam menjelaskan ingat mati. Oh ini. Di dalam menjelaskan ingat mati. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiru berbanyaknya kalian min dzikri hadimil ladani. Min dzikri hadimil ladani. Perbanyaklah kalian min dzikri, dari ingat, hadimil ladani, yang memutus liladati, atas beberapa keenakan. Maknahu te maknane memutus iku nahusu, menenggelamkan kita semua dikrihi dengan mengingat makna maksudnya mengingat mati liladati, atas beberapa keenakan. Hatta yang ketiga yang kotia, sehingga terputus apa hukum-hukum anggota tubuh kalian ilaiha pada ladat, ilaiha pada keenakan mau, fatak baru sehingga menerima kalian Allah atas Gusti Allah. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rawahunya semua At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam ma'akalatu minha samina. Seandainya para binatang itu mengerti dia tentang matinya, tentang mati, seperti mengertinya manusia, ma'akalatu minha samina. Tidak tega kalian memakan dari binatang itu saminan, daging gemuknya. Seandainya para binatang itu mengerti tentang kematian seperti mengertinya manusia, anak Adam, maka kalian tidak akan tega memakan daging binatang itu tadi. Untungnya nggak ngerti, karena binatang dari semuanya tidak diberi akal. Dijejer mau dibunuh semuanya ya tetap nggak ngerti. Itu koncoku diapa nih kan? Nggak ngerti. Memang binatang nggak diberi akal. Tapi kalau manusia diberi akal, sehingga mengerti bahwa pada akhirnya kita akan mati, pada akhirnya nanti ada kehidupan lagi. Kalau mengertinya binatang seperti itu, maka kalian tidak akan tega kata Rasulullah memakan dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalat, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu dan meridai supaya Allah bismillah dari Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yukhsiru, adakah bisa berkumpul ma'a syuhada'i, bersama orang-orang mati syahid, sapa ahadun, seseorang? Apakah seorang kita itu bisa berkumpul pada orang-orang yang sudah mati syahid itu ya Rasul? Qala, jawab kami, iya ya Islam, bisa. Orang yang nggak ikut perang tapi nanti matinya bisa berkumpul sama para syuhada, para orang-orang yang mati syahid itu siapa? Man yadhurul al-mauta bil yaumi wal lailati 20 maratan, yaitu orang yang ingat mati di satu hari dan satu malam 20 maratan, 20 kali. Jadi dari 24 jam itu kita ingat mati saja itu 20 kali. Nanti kalau kita mati, kita sejajar dengan para syuhada, dikelompokkan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya kan, orang mati syahid itu ceritanya dia inginnya hidup lagi, perang mati terus mati, hidup lagi, perang mati terus mati. Nah, itu orang mati
mati syahid karena saking nikmatnya dia mendapat kenikmatan di surga. Itu seperti itu. Nah kita nggak pernah perang. Ya, caranya ingat mati dalam satu hari satu malam itu 20 kali. Tapi yang ingat mati dari cara ulama itu yang tidak boleh ingat mati itu orang-orang yang menuntut ilmu agama itu. Seperti orang mondok pesantren itu alasannya karena mereka mau baik, karena harus bergerak kesana kemari pagi malam bangun, dia harus belajar dan lain sebagainya, dia harus hafal. Kalau ingat mati lemes semuanya, tidak pernah mau belajar. Sama seorang yang bekerja keras yang tujuannya ingin menafkahi keluarganya. Gua terong sak warung lemes terus di pasar. Mas. Enggak mati. Hilang gaji deh, kalau juga hilang gaji. Ya semacam itu. Tapi tujuannya dia bekerja keras itu untuk menafkahi keluarganya. Karena itu nilai ibadah. Jadi keringat netes ketika itu kita pekerjaan dunia, tapi keringat netes itu nilainya pahala. Karena mencari nafkah itu memang kewajiban yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makanya kita sebagai orang Islam disiasati, kita keluar dari rumah Bismillah dan mencari yang halal untuk menafkahi keluarga, anak, istri. Lainnya ya kita kerjaan dunia ini seperti kita di di ladang itu kan jelas-jelas pekerjaan dunia, tapi nyatanya nilainya itu adalah pekerjaan akhirat. Karena apa? Bagus niat itu tadi, bagusnya niat seperti itu. Nah kita bekerja itu niatnya untuk apa ketika kita keluar? Itu kan kita harus introspeksi diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada dari Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yang rawahu Al-Biza. Rasulullah mengatakan begini, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum wa yubdisu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malakum fama ra'aitu min khairin hamidtu Allah alaihi fama ra'aitu min syarrin astaghfartu lakum. Rawahu Al-Biza. Saya hidup itu khairul lakum, bagus bagi kalian. Karena apa? Iso wayuk disulakum. Bisa bisa kamu bisa bicara dengan saya dan saya bisa mencontohkan sunnah-sunnah pada kalian. Terus Rasulullah mengatakan menyikapi mati itu wafati khairul lakum. Ketika saya wafat itu juga baik untuk kalian. Tu'radu alayya a'malukum. Kemudian saya itu posisi Rasulullah itu sebenarnya enggak wafat. Karena bagaimanapun lawang orang mati syahid itu kan tidak mati sebenarnya. Terus sekarang Rasulullah itu dikatakan pimpinannya syuhada, pimpinannya orang yang jihad. Orang yang jihad fisabilillah itu orangnya enggak, statusnya itu tidak mati. Sekarang kalau misalkan Rasulullah sebagai pimpinan, masa sebagai pimpinannya kok mati? Ini sehingga ulama mengistilahkan intaqala ila rafiqil a'la, ngalih saja pada derajat yang lebih tinggi. Kemudian apa? Tu'radu alayya a'malakum. Diperlihatkan amal-amal kalian itu pada aku, kata Rasulullah. Fama ra'aitu min khairin hamidullahu alaihi. Ketika saya melihat amal kalian itu bagus, saya memuji Gusti Allah, alhamdulillah. Terus fama ra'aitu min syarrin astaghfartu lahu. Itu bagusnya Rasulullah. Matinya saja masih memikirkan, wafatnya saja masih memikirkan umat itu. Ketika diperlihatkan kalian itu beramal jelek, istighfarullah, saya minta
ampun, minta istighfarkan kepada Allah untuk kalian. Jadi ketika semua umatnya, jadi amalnya itu diperlihatkan pada Rasul. Nih amalnya umatmu, kan seperti itu kata Allah pada Rasul. Ini amalnya umatmu. Ketika amal itu bagus, dilihat dia melakukan satu kebaikan, melakukan satu perintah-perintah agama. Kemudian Rasulullah mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Umatku melaksanakan ini. Kemudian ketika dia melihat, Rasulullah melihat umatnya melakukan satu kejelekan, maka astaghfirullahu lahu. Rasulullah memintakan ampun kepada Allah untuk umatnya yang melakukan satu kejelekan. Ini sangat perhatiannya, cintanya Kanjeng Nabi pada umatnya. Sampai seperti itu. Makanya sampai ketika mau wafat pun Kanjeng Nabi kan umatku, kan seperti itu. Yang dipikirkan itu umatnya. Bagaimana umatnya nanti jangan sampai nanti masuk neraka semuanya mau saja, tapi yang kafir tetap tidak boleh disyafaati. Makanya itu saya, maka syafaat yang kita harap syafaat utma itu sampainya itu kapan? Misalnya kita pendosa besar, nah sampainya syafaat itu kapan? Waktu kita punya iman dijamin surga. Tapi sampainya syafaat Rasulullah bisa mentas itu kapan? Kadang satu orang itu kadang 500 tahun dulu di neraka baru sampai syafaat, kan sudah gosong. Kadang 1000 tahun dulu di neraka baru dapat syafaat, atau langsung disyafaati, langsung masuk. Nah, makanya penting sekali kita mengenal Nabi kita sendiri Rasulullah Muhammad SAW. Semakin kita banyak membaca sholawat, dari dulu saya katakan, bahkan di awal-awal kitab Mukasyaful Qulub itu sampai dia mengagumi sholawat seperti itu. Nah, satu orang laki-laki ziarah kubur membaca sholawat satu kali saking ikhlasnya, gara-gara dia membaca sholawat satu kali, kata Imam Ghazali itu ada 500 orang di kuburnya yang siap untuk diadab, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara satu orang membaca sholawat pada Kanjeng Nabi satu kali. Semakin kita membaca sholawat, semakin kita dan bapak kita itu dikenal oleh Rasulullah SAW. Semakin dikenal kan gampang. Artinya syafaat itu gampang sampai gitu. Tapi misalnya gak dikenal, itu akhirnya begini, ini siapa? Bukan umatku ya itu lah, ini masalah. Nah seperti itu. Makanya kita berusaha untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dengan jalan apa? Dengan jalan memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.